Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Sofwan Duhari dalam serial kajian fikih bisnis, ekonomi, dan keuangan. Saya sering ditanya oleh jamaah saya ataupun mahasiswa saya, bagaimana hukumnya punya bank. Secara garis besar saya katakan ada kelompok yang mengharamkan, ada kelompok yang menghalalkan, dan ada kelompok yang menyatakan bahwa bunga bank itu syubhat. Saya pribadi cenderung mengikuti pendapat para ulama di berbagai negara, termasuk keputusan Majelis Ulama Indonesia tahun 2004 yang menyatakan bahwa bunga bank itu termasuk haram. Pendapat Majelis Ulama ini ya sama juga dengan pendapat ulama-ulama dari negara-negara di Timur Tengah seperti Majma'ul Buhus ya, kemudian ulama-ulama Saudi, kemudian ulama-ulama yang ada di Oki, itu mereka menyatakan bahwa bunga bank itu termasuk riba dan riba itu haram. Kalau masalah keharamannya riba, tidak ada perbedaan pendapat. Ya. Jadi sekali lagi, kalau ditanya bagaimana hukumnya bunga bank itu haram, merujuk kepada pendapat para ulama, ya, termasuk ulama Darul Ifta Saudi Arabia, ya, kemudian ulama-ulama di Rabithah Alam Islami, ulama-ulama Oki, dan juga ulama-ulama Mesir. Itu mereka menyatakan bahwa bunga bank itu adalah riba dan riba itu haram hukumnya. Tapi ada masalahnya. Masalahnya apa itu? Masalahnya adalah banyak di antara kita umat Islam yang sebenarnya dia tidak kepingin sih mendapatkan bunga bank itu nggak kepingin. Dia punya uang di bank konvensional dan mendapatkan bunga itu bukan atas kehendaknya. Ada juga yang boleh dikatakan terpaksa begitu. Terpaksanya gimana kok bisa terpaksa? Contohnya, orang yang bekerja di suatu perusahaan, dia digaji. Ternyata gajinya itu dibayarkan dengan sistem payroll oleh perusahaannya melalui bank konvensional. Otomatis dia mendapatkan bunga karena dia punya tabungan di bank konvensional yang dibukakan oleh perusahaan demi untuk melakukan pembayaran gaji. Ada perusahaan-perusahaan, misalnya perusahaan manajer investasi yang mengelola reksadana syariah. Ya, itu kan uangnya juga masih banyak ditaruh di bank konvensional. Kenapa? Karena dulu belum ada bank custody. Bank custody itu belum ada yang syariah. Baru ada yang syariah satu, itu seingat saya tahun 2019, itu baru ada satu. Ya, baru ada satu. Bank custody itu bank apa sih? Bank custody itu bank yang menyimpan dana-dana perusahaan manajer investasi lah gampangnya. Nanti kapan kita bahas insya Allah tentang reksadana. Intinya perusahaan syariah yang mengelola reksadana syariah dan bahkan lembaga zakat, kalau kita lihat iklan-iklannya ketika mereka menggalang zakat, itu juga dicantumkan rekening bank konvensional. Ya? Banyak pertimbangannya. Ya, lembaga-lembaga zakat ini kalau misalnya banknya hanya pakai bank syariah, nanti orang itu mau nyumbang, mau menyalurkan zakat infak sedekahnya ketika lihat, ya banknya beda. Banyak ya, males deh, ada biaya transfernya deh. Orang mau nyumbang cuma misalnya 100.000, biaya transfernya 6.500, ya males. Apalagi yang di daerah-daerah, yang bank syariahnya masih jarang sekali. Maka banyak ya kenyataannya lembaga zakat yang masih memiliki rekening di bank konvensional. Otomatis ini akan menyebabkan mereka mendapatkan bunga. Dan bunganya itu kan haram. Nah, kalau haram terus gimana nih? Nah, terkait dengan dana bunga, jadi termasuk misalnya ada Bapak Ibu yang punya uang banyak di bank konvensional mendapatkan bunga, bunganya ini terus diapain nih? Mau dibakar? Mau dibuang? Ada yang punya ide gini, udah saya taruh uang di bank konvensional, saya nggak ambil bunganya. Wah, kalau begini mah kesenangan banknya nih ya kan, kesenangan banknya. Dapat uang dari nasabah, uang bunga nggak diambil, ya sudah, diambil sama bank. Ini kejadian. Saya pernah menghadiri suatu seminar yang diselenggarakan oleh Libya. Itu ya. Di seminar itu diceritakan, ada orang kaya yang naruh uangnya di luar negeri. Ini orang Arab nih ceritanya ya. Terus dapat uang bunga banyak. Dia tanya kepada seorang mufti di sono, katanya jangan diambil. Udah nggak usah diambil.
Nah, ternyata beberapa tahun kemudian, orang kaya ini datang kepada saya tersebut dengan nangis-nangis. Kenapa? Karena ternyata uang bunga yang dia tidak ambil itu digunakan untuk kegiatan disumbangkan ke lembaga Yahudi. Tuh kan, lebih parah kan? Lebih parah. Akhirnya syekhnya ini berfatwa, kalau begitu berikutnya kamu ambil bunga itu. Jangan kamu biarkan mengendap di bank. Nanti Allah malah dimanfaatkan untuk kebutuhan mereka. Ambil aja. Nah, terus kalau kita ambil, kita gunakan untuk apa nih? Nah, terkait tentang hal ini, itu sudah ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional, fatwa nomor 123 yang diterbitkan tahun 2018. Ya. Itu judulnya adalah fatwa tentang penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Kalau disingkat TBDSP, tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Kalau orang atau lembaga ya, dalam konteks fatwa ya, Dewan Syariah Nasional ini sebenarnya fatwa ini adalah untuk lembaga. Nah, kita pribadi-pribadi mengkiaskan aja lah ya. Mengkiaskan seakan-akan kita lembaga. Merujuk kepada fatwa ini, yang termasuk dana TBDSP itu apa? Ya, dalam putusannya memutuskan, menetapkan. Pertama, kedua, saya bacain. Poin 1, dana TBDSP berasal antara lain dari A. Transaksi tidak sesuai prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan, termasuk pendapatan bunga. Nah, jadi bunga ini termasuk TBDSP, dana yang tidak bisa diakui sebagai pendapatan. Jadi kalau Bapak Ibu punya perusahaan, perusahaan Bapak Ibu mau menjalankan sistem syariah, nanti kalau ada uang bunga, maka ini masuk ke dalam kategori TBDSP. Dulu orang mengenalnya dana non halal ya. Terus dana TBDSP ini bisa digunakan untuk apa? Di dalam fatwa itu disebutkan ya, bentuk-bentuk penyaluran dana TBDSP yang dibolehkan adalah bantuan atau sumbangan secara langsung untuk A. Di antaranya apa? Penanggulangan korban bencana. Nah, termasuk ini tahun 2020 ini ada bencana non-alam, yaitu apa? COVID-19. Jadi kalau Bapak Ibu punya uang bunga, sekarang saatnya untuk money laundry ya, bersihkan uang bunga Bapak Ibu sekalian, keluarkan untuk apa? Untuk menyumbang orang-orang yang terkena bencana terdampak dari COVID-19. Banyak orang yang sekarang hidupnya susah, ya, kasihan mereka, bantu mereka. Nah, tapi ketika Anda membantu, jangan Anda merasa telah melakukan zakat infak sedekah. Ini mah bersih-bersih aja. Uang bunga yang Bapak dapatkan, yang Ibu dapatkan, ini kan uang riba, uang haram. Keluarkan buat mereka. Kalau Bapak Ibu mau dapat pahala lagi, ya tetap keluarkan lagi dari zakat atau infak atau sedekah. Kalau orangnya udah orang miskin, ya Bapak kasih dari dana zakat. Ya, kalau mungkin orangnya nggak miskin sih, tapi katakanlah misalnya dokter untuk beli APD, misalnya ya bisa dikasih dari uang infak sedekah misalnya ya. Nah, uang riba ini saat inilah menurut saya kesempatan untuk Bapak Ibu bersihkan guna membantu korban bencana COVID-19. Kemudian dana bunga ini juga boleh Bapak Ibu salurkan untuk sarana penunjang lembaga pendidikan Islam ataupun sarana penunjang masjid musola. Misalnya ada masjid nih, lagi bangun nih, tapi nggak ada tempat parkirnya. Nah, udah ini buat bikin lapangan parkirnya saya sumbang, pakai duit dari bunga. Nah, boleh itu ya. Kemudian ada sekolahan, misalnya sama sarana parkirnya, atau mungkin dia butuh jalan masuk, jalan aksesnya. Nah, ini kalau beli tanah mungkin rada mahal nih, atau mengaspalnya mahal. Udah Bapak Ibu punya uang bunga, bisa gunakan untuk kegiatan tersebut. Nah, inilah salah satu cara kita membersihkan uang yang haram dari diri kita. Jadi, memang saya katakan, untuk tidak berinteraksi sama sekali dengan bank konvensional saat ini memang tidak mudah. Kalau Bapak Ibu bisa, saya sarankan ya taruhlah semua uang Bapak Ibu di bank syariah lah ya. Tinggalkan bank konvensional ini kalau bisa. Kalau tidak bisa, kalau terpaksa harus punya rekening di bank konvensional, maka Bapak Ibu hitung berapa bunga yang Bapak Ibu dapatkan dan bunga itu bersihkan sesuai dengan petunjuk Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 123 tahun 2018. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah melindungi kita dari rezeki yang tidak halal,
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.